Martial Peak 3450. Begitu dia mengatakan itu, Raja Iblis Wanita mengerutkan kening dan menatap dadanya, hanya untuk melihat 5 jari yang Kai membentuk cakar dan menggenggam di dada kirinya. Ujung jarinya berkedip-kedip dengan aura berbahaya. Raja Iblis Wanita melengkungkan bibirnya karena tidak senang. Dia ceroboh dan membiarkan pria ini membalasnya. Namun, merasakan fluktuasi kekuatan yang Kai pada jarak yang begitu dekat, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Sedikit mengernyit, dia memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu dan berkata, apakah kamu ras yang dibawa oleh orang suci dari batas bintang? Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya, kamu kenal aku? Raja Iblis Wanita terkikik dan berkata, rumor mengatakan bahwa kultivator ras diperlakukan tidak adil. Dia berjalan ke alam iblis api dan jatuh ke alam iblis. Tidak ada tempat baginya di batas bintang dan dia dipaksa untuk mengikuti Sein ke Phantom Kontinen. Sepertinya itu kamu. Berita ini menyebar sangat cepat. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan ketidaksenangan, seolah-olah rahasianya baru saja terungkap, matanya memancarkan cahaya yang mematikan. Raja Iblis Wanita melihat melalui pikirannya, tetapi dia tidak takut dan berkata dengan ringan, tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Banyak orang di kota suci sudah mengetahuinya. Bagaimanapun, kamu secara pribadi dibawa kembali oleh Sein. Dia berhenti sejenak dan berkata, apalagi, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, tidak pasti siapa yang akan mati lebih dulu. Mata Yang Kai berkedip untuk sementara waktu. Dia tampak ragu-ragu dan berjuang. Wajahnya garang, tetapi sebenarnya, dia sedang memikirkan siapa yang menyebarkan berita ini. Dia baru berada di wilayah iblis selama beberapa hari. Yuru Meng sendiri tidak akan sembarangan menyebarkan hal semacam ini, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi apa tujuannya? Saat Yang Kai sedang merenung, Raja Iblis Wanita mengangkat dagunya yang halus dan berteriak pada Yang Kai, hei, kamu harus melepaskannya. Yang Kai dengan dingin mendengus dan dengan lugas mengambil kembali tangannya. Bagaimanapun, seorang pria yang meletakkan tangannya di dada seorang wanita di depan begitu banyak orang agak tidak sedap dipandang. Melihat ini, mata pihak lain berkedip dengan sedikit kejutan, tetapi dia juga mengambil kembali panahnya. Adegan aneh ini membingungkan puluhan ribu penonton di Blood Fighting Arena. Beberapa saat yang lalu, kedua orang ini seperti api dan air, siap bertarung sampai mati. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dalam sekejap mata? Sebaliknya, Xiao Wu dan Jenderal Iblis di belakangnya menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Melihat Yang Kai memiliki panah beracun yang diarahkan ke pelipisnya, mereka berdua hampir lupa bernapas. Mereka takut akan melihat pemandangan yang tidak ingin mereka lihat di saat berikutnya. Hanya pada saat ini batu besar di hati mereka jatuh. Mereka berdua ambruk di tempat duduknya. Baru saja, itu benar-benar mendebarkan. Di Blood Arena, Yang Kai melirik Raja Iblis Wanita dengan ekspresi tidak pasti. Alasan mengapa dia berhenti begitu cepat bukan karena dia memiliki perasaan protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Itu karena meskipun rangkaian serangan lawan sebelumnya sangat menyilaukan dan ganas, nyatanya tidak ada niat membunuh. Itu lebih merupakan faktor penyelidik. Dia juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Raja Iblis Wanita ini. Mengapa kamu tidak tinggal di Istana Sein? Mengapa kamu datang ke Blood Arena? Raja Iblis Wanita menatapnya dari atas ke bawah untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya. Setelah bertanya, dia menunjukkan ekspresi kesadaran, oh, saya mengerti. Anda datang untuk hadiah itu, kan? Dia tampak sangat bersemangat, bagaimana Anda tahu bahwa arena darah memiliki hadiah seperti itu? Apakah Anda memiliki informasi orang dalam? Bisakah Anda memberitahu saya sedikit? Informasi orang dalam ibumu. Yang Kai mengutuk dalam hatinya dan berkata dengan tidak sabar, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Sikap kasar seperti itu jelas membuat pihak lain tidak senang. Dia tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Bermain dengan busur di tangannya, dia mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berutang nyawa padaku. Bukankah seharusnya kamu mengucapkan terima kasih dulu? Yang Kai memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Mulutnya menggeliat, gila. Dia berbalik dan berjalan pergi. Raja Iblis Wanita tercengang. Setelah dia bereaksi, dia melintas dan memblokir jalan Yang Kai. Dia memandang Yang Kai dengan sengit dan berkata, kamu memarahiku. Minggir. Yang Kai mengulurkan tinjunya yang besar ke arahnya dengan ekspresi menakutkan, saya tidak suka memukul wanita, tetapi itu tidak berarti saya tidak bisa memukul wanita. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan mengambil milik Anda, hidup segera. Dia tidak memiliki beban psikologis untuk membunuh Raja Iblis Wanita yang tidak dia ketahui. Membunuh satu lagi Raja Iblis di sini berarti mengurangi satu musuh di batas bintang. Raja Iblis Wanita tampak seperti dia tercekik. Mata besarnya melebar, dan dia sangat marah sehingga dia tertawa, kamu pikir aku bercanda denganmu? Apakah kamu tahu bahwa jika aku tidak menghentikanmu sekarang, kamu akan menjadi orang mati sekarang? Oh, suara Yang Kai terkejut, tetapi ekspresinya tenang.
Dia memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, beraninya aku bertanya bagaimana aku mati. Raja Iblis wanita dengan dingin berkata, kamu terpikat ke dalam jebakan dan dikelilingi oleh lebih dari selusin Raja Iblis, 3 di antaranya adalah Raja Iblis peringkat tinggi. Apakah kamu pikir kamu masih hidup? Yang Kai mengerutkan kening. Dia dengan serius melihat ke arah di mana Blood Demon telah melarikan diri, dan kemudian menatap The Feather Demon, bagaimana kamu tahu? Lebih dari selusin Raja Iblis, 3 di antaranya adalah Raja Iblis peringkat tinggi. Jika dia benar-benar dikelilingi oleh sekelompok orang ini, itu akan merepotkan. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa membunuh jalan keluar dari pengepungan, dia pasti akan mengekspos sebagian besar kartu trufnya. Di bawah pengawasan banyak orang, Yang Kai benar-benar tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Dia datang ke wilayah iblis dengan tujuan lain. Meskipun Yuru Ming tahu tentang kemampuannya, yang lain tidak. Yuru Ming tidak bisa menyebarkannya, jadi lebih baik menyembunyikan taringnya demi kenyamanan di masa depan. Setan bulu dengan dingin tertawa, takut. Yang Kai dengan arogan tersenyum, raja ini memberontak melawan batas bintang, melarikan diri dari kaisar besar, dan untungnya selamat dari perburuan oleh kaisar agung Sudo dari batas bintang. Dia tidak tahu bagaimana mengeja kata, takut. Petik 2. Setan bulu tercengang oleh kata-kata ini. Meskipun dia adalah bagian dari ras iblis, dia masih tahu apa itu kaisar agung dan kaisar agung Sudo. Mereka setara dengan Saint dan Saint Kings dari Demon Territory. Pria di depannya ini benar-benar berani memberontak melawan batas bintang dan melawan Kaisar Agung dan Kaisar Agung Sudo. Dia mungkin orang yang sangat berani. Pada saat itu, dia terlalu malas untuk berdebat dengannya tentang hal ini. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, ada orang yang tidak ingin kamu memenangkan kemenangan terakhir. Mereka sudah mulai bekerja sama untuk menangani denganmu. Yang Kai menggosok janggut di dagunya dan sedikit mengangguk, jika semuanya seperti yang Anda katakan, maka raja ini akan berutang budi kepada Anda. Jika Anda mengalami masalah di masa depan, temui saya di Istana Suci. Jika saya bisa tolong, aku pasti tidak akan menolak. Dia tidak meragukan kata-kata orang lain karena tidak ada gunanya berbohong padanya di tempat seperti ini. Selain itu, The Feather Demon pandai menembak dan memiliki penglihatan yang sangat baik. The Feather Demon yang kuat bahkan bisa mempraktikkan teknik mata misterius yang memungkinkannya melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa dia bisa selamat dari pertempuran yang kacau ini. Yang Kai tidak membunuhnya sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan membunuhnya pada saat terakhir. Ketika saat itu tiba, siapa yang akan peduli dengan bantuan? Jika kamu mati, apa gunanya bantuanmu? Setan bulu mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang Kai menatapnya dari sudut matanya. Sisi lain telah melihat situasinya dan dengan sengaja berlari untuk mencegahnya jatuh ke dalam perangkap. Itu jelas bukan karena kebaikan, tetapi sesuatu yang lain. Mari bekerja bersama. Meskipun The Feather Demon adalah seorang wanita, dia juga sangat lugas dan langsung menyatakan tujuannya. Kamu, bekerja sama denganku. Yang Kai berkedip dan menunjuk padanya, lalu menunjuk dirinya sendiri. Sudut mulutnya perlahan naik dan senyumnya perlahan melebar. Wajah Feather Demon suram dan suram. Dia menjadi marah dan berkata, bajingan, kamu berani memandang rendah aku. Saat dia mengatakan ini, dia menarik tali busurnya dan menaruh anak panah di tali itu. Dia tampak seperti akan memberi pelajaran pada Yang Kai. Maaf. Yang Kai mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh impulsif. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Lalu apa maksudmu? Setan bulu menggertakkan giginya. Senyum bajingan ini jelas memiliki rasa jijik. Dia pasti tidak salah lihat. Saya ras manusia, Anda adalah ras iblis. Bekerja sama seperti ini, saya pikir itu sangat aneh. Yang Kai dengan santai menemukan alasan. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, dengan penolong seperti itu akan menghemat banyak usaha. Mungkin dia tidak perlu mengekspos dirinya terlalu banyak. Betulkah? Setan bulu memandang Yang Kai dari samping. Matanya yang cerah penuh dengan ketidakpercayaan. Yang Kai mengangkat 3 jari ke langit dan berkata dengan wajah serius, sungguh. Setan bulu menyingkirkan panah dan mendengus, kamu sebaiknya tidak berbohong padaku, kalau tidak kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Dia berhenti dan berkata, apa bedanya jika Anda adalah ras manusia atau ras iblis? Bagaimanapun, Anda telah menyimpang dari batas bintang. Meskipun Anda bukan ras iblis murni, Anda sudah memiliki karakteristik iblis. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi anggota ras iblisku. Selain itu, bahkan jika kamu adalah ras manusia, lalu apa? Wanita tua ini akan bergandengan tangan denganmu. Aku akan mengalahkan siapapun yang tidak setuju. Bagus. Yang Kai mengacungkannya. Dia menggosok kepalanya dan berkata, saya masih punya pertanyaan. Berbicara, jika kamu dan aku benar-benar bergandengan tangan untuk mengalahkan musuh, lalu apa yang akan terjadi pada akhirnya? Setan bulu mengerutkan bibirnya dan tersenyum,
Tetapi senyumnya penuh dengan kekejaman dan dingin, tentu saja, orang yang hidup sampai akhir akan memenangkan hadiahnya. Oh, Yang Kai sepertinya dia tiba-tiba mengerti. Dia menjentikkan jarinya dan berkata, dengan kata lain, kamu dan aku tidak akan bisa menghindari pertempuran pada akhirnya. Setan bulu memandangnya dengan mengejek, kamu bisa bunuh diri. Lagi pula, kamu bukan tandinganku. Yang Kai tertawa, jaga kepercayaan itu. Kamu yang terkuat. Setan bulu tampak tidak senang. Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya padanya dan berkata dengan wajah serius, Yang Kai. The Feather Demon mengerutkan kening dan baru menyadari apa yang terjadi setelah beberapa saat. Dia juga mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Boya. Bocah. Dia berkata dengan nada netral. Telapak tangannya tiba-tiba tergores. Boya segera berteriak pada Yang Kai, Motherfucker, apakah Anda memanfaatkan saya? Mengatakan demikian, dia dengan cepat menarik tangannya dari tangan Yang Kai. Sementara dia menggigil, dia terus menyekat tangannya ke pakaiannya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Yang Kai memandang Boya dengan tercengang, apakah kamu benar-benar menyukai wanita? Ketika dia melihat wanita ini untuk pertama kalinya, Yang Kai bertanya-tanya mengapa iblis wanita akan mendaftar untuk pertempuran ini. Mungkinkah dia memiliki semacam hobi khusus? Sekarang setelah dia dengan santai mengujinya, dia menyadari bahwa semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Raja Iblis wanita montok, mempesona, dan tampan di depannya benar-benar memiliki minat dan hobi yang unik.